Di sudut gelap Purbalingga, tersembunyi sebuah kampung yang disebut Kampung Mati. Tempat ini dianggap terkutuk, karena banyak mengatakan bahwa siapapun yang masuk ke sana akan mengalami kejadian mengerikan. Aku dan dua temanku, Dika dan Rani, memutuskan untuk menyelidiki kebenaran cerita ini. Kami memulai perjalanan dari sebuah desa kecil. Warga sekitar memperingatkan kami, hati-hati kalau kamu masuk ke sana. Jangan bicara sembarangan dan jangan bermalam. Kami mengangguk, walau peringatan itu membuat kami sedikit gelisah. Setelah berjalan kaki hampir 1 jam melewati hujan lebat, kami tiba di kampung itu. Dari kejauhan, kampung tersebut tampak sunyi, seperti terkunci dalam waktu. Rumah-rumah tua berdiri miring, tertutup ilalang dan beberapa terlihat seperti baru saja ditinggalkan. Begitu kami melewati gerbang kampung, suasana berubah. Hawa dingin menyeruak meski matahari masih bersinar. Keheningan yang tidak wajar menyelimuti. Tidak ada suara burung atau serangga. Hanya langkah kaki kami di tanah yang seolah terdengar menggema. Di tengah kampung, kami melihat sebuah rumah besar yang tampak lebih kokoh dibandingkan rumah lainnya. Menurut cerita warga, rumah itu milik kepala kampung yang keluarganya hilang secara misterius. Saat kami mendekati rumah itu, aroma melati tiba-tiba muncul, membuat kami terdiam. Tiba-tiba Rani berhenti dan berkata, "Kalian dengar langkah kaki di belakang kita?" Kami menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Ketika kami membuka pintu rumah, suara derit pintu yang panjang membuat suasana semakin menyeramkan. Di dalam ruangan penuh debu, tapi yang aneh, ada lilin yang masih menyala di sudut ruangan. Siapa yang menyalakan ini? Dika berbisik dengan suara gemetar. Tiba-tiba kami mendengar suara tawa kecil seorang anak di lantai atas. Aku mencoba menenangkan teman-temanku, tapi saat aku melihat ke arah tangga, aku melihat bayangan hitam berkelebat. Rani sudah mulai panik dan berkata ingin keluar. Tetapi saat kami mencoba membuka pintu itu tidak mau terbuka. Lampu senter kami mulai berkedip-kedip. Di tengah kegelapan, kami melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di ujung tangga. Dia menunduk, diam dan perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya penuh luka, dengan mata yang memancarkan warna merah menyala. Dia tidak bergerak, tetapi tiba-tiba suara berat berkata, "Pergi sekarang." Kami berlari menuju jendela, memecahkan kaca untuk keluar dari rumah. Saat kami berlari meninggalkan rumah itu, suasana kampung berubah. Rumah-rumah yang tadi terlihat kosong kini tampak bercahaya. Dan kami bisa melihat siluet orang-orang berdiri di balik jendela, menatap kami dengan tatapan kosong. Di ujung jalan, seorang pria tua berdiri dengan mata yang tampak putih seluruhnya. Dia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah hutan, seolah menyuruh kami pergi. Tanpa pikir panjang, kami berlari sekuat tenaga ke arah yang ditunjukkannya. Suara langkah kaki dan bisikan mengikuti kami sepanjang perjalanan. Tetapi kami tidak berani menoleh. Begitu kami sampai di desa awal, kami langsung duduk terengah-engah di warung tempat kami memulai perjalanan. Warga desa yang tadi memperingatkan kami berkata dengan nada dingin, "Kalian sudah kembali." Biasanya mereka yang masuk ke kampung itu tidak pernah kembali. Kata-katanya membuat kami terdiam, sementara rasa takut menjalar ke seluruh tubuh kami. Ketika kami memeriksa rekaman kamera, kami menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk kami berdiri. Sepanjang rekaman, ada sosok wanita berambut panjang yang terus mengintai kami.
Sosok itu muncul di belakang kami sejak kami melangkah ke gerbang kampung. Sampai hari ini, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di kampung itu. Satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah kembali ke sana. Jika kamu mendengar cerita tentang kampung mati di Purbalingga, ingatlah satu hal. Beberapa tempat memang sebaiknya dibiarkan terlupakan.